Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Labib dari Universitas UIN Salatiga. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Sejarah Sosial dengan tema Tragedi Kemanusiaan Menjelang Orde Baru, Konflik Kaum Merah dan NU di Jawa. Saya dari kelas SPID, NIM saya 53010230010. Indonesia pada tahun 1965 adalah sebuah negeri muda yang sedang belajar berdiri di atas kaki sendiri. Namun, di balik semangat kemerdekaan, tersimpan bara yang siap membakar ketegangan ideologi yang mengakar dalam masyarakatnya, terutama antara kaum komunis atau yang biasa kita sebut PKI atau kaum merah dan kelompok-kelompok Islam, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Sejak awal 1960-an, Partai Komunis Indonesia atau PKI tumbuh sangat pesat. Mereka mengklaim sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. PKI memiliki sayap-sayap massa di kalangan petani atau BTI, buruh pemuda dan perempuan. Di pedesaan Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, PKI melalui BTI aktif melakukan aksi sepihak, merampas tanah para tuan tanah dan pesantren yang dianggap tidak membagikan tanah kepada rakyat kecil. Sementara itu, para kiai dan santri NU atau Nahdlatul Ulama yang juga punya basis massa petani merasa terganggu dan terancam. Aksi sepihak ini memicu konflik horizontal. Tidak jarang juga petani-petani PKI bentrok langsung dengan petani NU, bahkan menyerang simbol-simbol keagamaan seperti pesantren dan masjid. Ketegangan ini tidak lagi soal ideologi, tapi soal pertahanan diri dan harga diri dari survival. Puncak masalah ini terjadi pada malam tanggal 30 September 1965, di mana sekelompok tentara yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal sekaligus. Keesokan harinya, militer di bawah pimpinan Maijen Soeharto menuduh PKI berada di balik kudeta itu. Akhirnya, perburuan terhadap simpatisan PKI pun dimulai. Di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, ketegangan yang telah lama tertahan itu akhirnya pecah. Laskar-laskar yang berafiliasi dengan NU seperti Banser dan Ansor itu mulai mengambil tindakan. Di berbagai tempat, para anggota dan simpatisan PKI itu dikejar, ditangkap, dan dibunuh. Desa-desa yang dahulu dikuasai PKI sekarang menjadi sasaran pembantaian. Di antara asap jerit tangis memenuhi malam, banyak orang tak bersalah ikut terseret hanya karena dicurigai berideologi kiri atau sebagai kaum merah. Mayat-mayat dibuang ke sungai, dikubur massal atau dibiarkan membusuk. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia. Sebuah tragedi kemanusiaan dalam skala yang sangat masif. Dan untuk mengenang tragedi yang telah terjadi, maka Indonesia memperingati sebagai peristiwa yang kelam. Di tanggal 30 September sekarang diperingati sebagai G30 SPKI atau untuk mengenang bagaimana peristiwa kelam tersebut terjadi. Walaupun banyak dari perspektif lain dan berbagai argumen tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 dan sampai sekarang masih banyak
pertanyaan yang muncul dan masih menjadi misteri. Mungkin jika ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana kronologinya, teman-teman nanti bisa membaca buku ataupun membaca jurnal dan juga bisa menonton dari film dokumenter G30 SPKI. Sekian dari saya, Muhammad Fikri Labib. Maaf apabila ada banyak salah kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ironisnya, banyak pelaku pembunuhan adalah tetangga atau bahkan kerabatnya sendiri. Mereka dahulu hidup berdampingan, tapi tercerai oleh fanatisme dan propaganda. Negara sendiri, terutama setelah Soeharto naik sebagai presiden dan membentuk masa Orde Baru, itu melakukan pembungkaman semua diskusi tentang tragedi ini. Yang ada hanyalah narasi tunggal, yaitu PKI sebagai musuh negara. Sementara itu, warga NU di desa-desa hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan trauma. Sebagian mereka merasa melakukan jihad, tapi tidak banyak pula yang menyimpan luka batin karena kekejaman yang mereka saksikan atau mereka lakukan. Tragedi kemanusiaan antara kaum merah dan kaum NU yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bukanlah sekedar konflik ideologi semata, tapi juga cerita tentang bagaimana kebencian bisa menghancurkan kemanusiaan ketika negara gagal melindungi warganya sendiri. Hingga hari ini banyak keluarga yang belum mendapatkan pengakuan ataupun keadilan atas kejadian tersebut, dan sejarah ini masih membekas dalam sebuah luka yang belum pulih sepenuhnya, yang menanti untuk diakui dan diceritakan dengan jujur untuk disembuhkan secara bersama.